Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maruners, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan, keberkahan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, mumpung sekarang bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha, kami dari Divisi Religi Himaesa akan membahas tentang sejarah Hari Raya Idul Adha. Mari kita ke pembahasannya. Nah, pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang mengaguminya, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya itu. Beliau berkata, "Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepadanya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata seperti itu sebagai ungkapan karena Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, belum juga mengandung. Kemudian Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menikahi Siti Hajar, budaknya yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak, dan doa beliau dikabulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencapai 99 tahun. Dan karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail alaihissalam, yang artinya Allah telah mendengar. Nah, beliau memberi nama seperti itu sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki putra. Seolah Nabi Ibrahim berseru, "Allah mendengar doaku." Ketika usia Nabi Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada juga yang berpendapat 13 tahun, pada malam Tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi ada seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu, janjimu." Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu berasal dari Allah atau dari setan? Nah, dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, artinya berpikir atau merenung. Nah, pada malam ke-9 di bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah. Dari sinilah hari ke-9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui. Dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau mimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya itu. Karena itulah hari itu disebut dengan Yaumun Nahar, atau yang artinya hari menyembelih kurban. Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa untuk pertama kalinya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi, yaitu beliau bermimpi memilih domba-domba yang begitu gemuk dengan 100 ekor domba-domba untuk disembelih dan dikurbankan. Namun tiba-tiba api datang melahapnya, dan beliau berpikir bahwa perintah dalam mimpi itu telah terlaksanakan. Hingga mimpi itu terulang sampai 3 kali. Dan di mimpi yang ketiga kalinya ini, seketika ada seseorang yang menyeru, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku memerintahkan engkau untuk menyembelih putramu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam." Lalu beliau bangun dan seketika langsung memeluk Nabi Ismail alaihissalam dan menangis hingga waktu subuh. Setelah mimpi itu, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mendandani, menghiasi Nabi Ismail alaihissalam dengan pakaian yang terbaik. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke sebuah lembah yang bernama Mina dengan membawa tali dan sebelah pedang. Lalu melihat rencana yang diperintahkan oleh Allah, sang iblis pun tidak tinggal diam. Dia menggoda Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau melihat betapa tampan dan lucunya putramu ini? Mengapa engkau harus menyembelihnya?" Goda sang iblis. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Benar, ini adalah perintah Allah untuk aku menyembelihnya." Tidak menyerah sampai di situ, sang iblis pun menggoda Siti Hajar. "Wahai Siti Hajar, mengapa engkau duduk santai seperti ini, sedangkan suamimu akan menyembelih putramu sendiri?"
Siti Hajar pun menjawab, kenapa seorang ayah harus membunuh putranya sendiri? Dengan yakin dan penuh semangatnya, iblis pun menjawab, bisa saja ini perintah dari Allah. Namun kembali lagi, kebijaksanaan dan kemuliaan dari Siti Hajar itu tidak ada kiranya. Seorang nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat kebatilan. Seandainya itu benar, nyawaku sendiri pun siap untuk dikorbankan demi tugas mulia ini. Bahkan nyawa putraku sendiri pun tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Iblis gagal untuk kedua kalinya. Namun ia tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail alaihissalam. Maka ia pun menghampiri Ismail alaihissalam seraya membujuknya. Hai Ismail, mengapa kau hanya bermain dan bersenang-senang saja? Padahal ayahmu mengajakmu ke sini hanya untuk menyembelihmu. Lihat, ia membawa tali dan sebilah pedang. Kau dusta. Memangnya kenapa ayah harus menyembelih diriku? Jawab Ismail dengan heran. Ayahmu menyangka bahwa memerintahkannya untuk itu, kata iblis meyakinkannya. Demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku siap mendengar, patuh dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa ragaku, kata Ismail alaihissalam. Ketika iblis hendak merayu dan menggodanya dengan kata-kata lain, mendadak Ismail alaihissalam memungut sejumlah kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke arah iblis hingga butalah matanya sebelah kiri. Dan iblis pun pergi dengan tangan hampa. Dari sinilah kemudian dikenal dengan kewajiban untuk melempar kerikil atau jumroh dalam ritual ibadah haji. Nah, sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail pun menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya, wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Telungkuplah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah sehingga tidak timbul rasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya, wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Telungkuplah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah sehingga tidak timbul rasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun, sehingga bisa mengurangi pahalaku. Dan jika ibu melihatnya, tentu akan berduka cita. Tajamkanlah pedang dan goreskan segera di leherku ini, agar lebih mudah dan cepat mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan serahkan pada ibu agar menjadi kenangan baginya. Serta sampaikan pula salamku padanya dengan berkata, wahai ibu, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu sehingga ibu semakin menambah bela sungkawa padaku. Janganlah dipandang seksama sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah, sambung Ismail alaihissalam. Setelah mendengar pesan-pesan putranya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sebaik-baik kawan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kau, wahai putraku tercinta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya itu. Namun beliau tak mampu menggoresnya. Lantas Ismail berkata, wahai ayahanda, lepaskan tali pengikat tangan dan kakiku ini, agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintahnya. Goreskan lagi ke leherku, agar para malaikat mengetahui
bahwa diriku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah atas semata-mata hanya karenanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya. Lalu beliau hadapkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaga. Namun beliau masih juga tak mampu karena pedangnya selalu terpental. Karena tidak puas melihat itu, beliau pun menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu dan batu itu pun terbelah menjadi 2 bagian. "Hai pedang, kau dapat membelah batu, tapi mengapa kau tak dapat menembus daging?" gerutu beliau. Atas izin Allah, pedang itu pun menjawab, "Hai Ibrahim, kau menghendaki untuk menyembelih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala penguasa semesta alam berfirman jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah?" Allah berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagimu. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 106. Menurut satu riwayat, bahwa Ismail alaihissalam diganti dengan seekor domba kipas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil dan selama itu domba itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kipas itu dan ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Dan pada saat itu juga semesta alam beserta seluruh istrinya bertakbir Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah atas kesabaran kedua umatnya dalam menjalankan perintahnya. Melihat hal itu, malaikat Jibril juga terkagum-kagum, lantas mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam menyahut, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Ismail alaihissalam juga mengikutinya. Allahu akbar walillahilham. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca pada setiap hari raya kurban Idul Adha. Nah, itu welas sebuah kisah dari asal mulanya kurban dan juga hari raya Idul Adha. Semoga yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh teman-teman semua. Dan kami segenap sekeluarga besar Hima Esa IKIP Siliwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.